Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya, Pak Sunarya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan kita akan membahas bab 6. Bab 6 itu adalah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai bersama-sama pada pertemuan hari ini. Kemudian yang ini adalah tujuan pembelajaran atau indikator yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai, sehingga mudah-mudahan kita dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Iya, anak sekalian, kita masih di bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan bahas kaitannya dengan bagaimana perjuangan kemerdekaan, merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh para rakyat Indonesia, pejuang Indonesia. Nah, tahun 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat. Kenapa? Karena Nagasaki, ya, di kota Nagasaki itu dibom. Nah, betapa dahsyatnya, ya, anak-anak sekalian, bom yang di Nagasaki. Jadi dulu lantak kota Nagasaki waktu itu, maka Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian Hiroshima juga dibom. Nah, coba bayangkan kedahsyatan dari bom nuklir itu, ya. Nah, karena Jepang menyerah tanpa syarat, kemudian peristiwa itu dan waktu itu digunakan sebaik-baiknya oleh golongan muda dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Artinya kalau Jepang menyerah, berarti negara Indonesia sudah tidak ada lagi yang menguasai. Karena tidak yang menguasai, maka golongan muda menganggap bahwa kenapa tidak segera diproklamasikan saja kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, golongan muda kemudian menculik Soekarno pada tanggal 16 Agustus. Ya, ini cuplikannya seperti ini. Anda harus ikut terhadap malam ini. Ya, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk apa? Untuk diminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka ditulislah oleh Soekarno pada waktu itu, ya, teks proklamasinya, dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur itu, ya, oleh siapa? Oleh Soekarno. Nah, ini suara Soekarno asli. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, ada perubahan-perubahan yang dilakukan, yaitu kata tempo diganti menjadi kata tempo. Kemudian yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah cara menuliskan tanggalnya diganti, ya, dari 17/8/05 diganti menjadi 17/8 tahun 05. Nah, ada makna yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa
proklamasi ini punya makna hukum, ya, aspek hukum bahwa kolonial diganti dengan hukum nasional, kemudian aspek historisnya, ya, bahwa proklamasi ini menunjukkan titik akhir sejarah penjajahan, kemudian C, aspek sosialisnya bahwa misalnya bebas dari belenggu penjajahan, dan aspek kulturalnya lahirlah peradaban baru mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, dan aspek politisnya bangsa Indonesia menjadi negara berdaulat sejajar dengan bangsa lain, dan aspek spiritualnya bahwa proklamasi ini merupakan doa rakyat seluruh Indonesia dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekalian, tolong ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi, kemudian mengapa terjadi ketegangan antara golongan muda dan golongan tua, dan sebutkan minimal 4 tokoh dari negara dengan perannya masing-masing dalam peristiwa proklamasi. Ya, ada 3 tugas ini tolong dikerjakan di kertas dan ditulis dengan rapi, baik, kemudian diserahkan kepada guru kalian. Ya, itu saja hari ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Oleh karena itu, taatilah protokol kesehatan. Ya, 3M itu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.